Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum dari mata kuliah basis data. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Fikri Nurul Fathan dengan NIM 0517158956, Prodi Sistem Informasi. Oke, langsung saja. Untuk tugasnya yaitu diberikan sebuah kasus seperti pada layar ini, yaitu mahasiswa bisa mengambil mata kuliah lebih dari satu, dan mata kuliah dalam satu mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah dalam satu semester. Lalu setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen, dan setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Tugasnya yaitu membuat ERD dari kasus di atas. Oke, pertama kita harus membuat, untuk langkah pertama kita identifikasi dulu entity atau entitas yang ada di kasus ini. Kalau kita lihat, kita bisa melihat beberapa entitas, yaitu seperti mahasiswa, lalu ada mata kuliah, dan juga yang terakhir ada namanya dosen. Ini bisa kita jadikan sebagai 3 entitas. Kita coba tulisan saja di sini. Oke, kita sudah menentukan terdapat 3 entity yang ada pada kasus tersebut. Lalu selanjutnya kita menentukan atribut yang ada pada setiap entity yang sudah kita identifikasi tadi. Di sini dalam kasus ini tidak dijelaskan secara rinci apa saja yang menjadi atribut dari setiap entity. Maka dari itu kita bisa membuat atribut sendiri sesuai dengan penalaran kita berdasarkan kehidupan nyata di kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan mahasiswa pasti mempunyai yang namanya nomor induk mahasiswa atau NIM. Lalu mahasiswa pasti mempunyai nama tiap-tiap mahasiswanya. Lalu untuk mata kuliah juga sama. Biasanya setiap mata kuliah mempunyai kodenya sendiri dan juga mempunyai nama untuk setiap mata kuliahnya. Sama dengan untuk dosen, sama dengan mahasiswa pasti mempunyai nomor induk dosen dan nama dosennya juga. Jadi dia nomor induk dosen. Oke, jadi seperti ini. Untuk yang seperti ini. Jadi untuk masing-masing entity kita bisa ibaratkan sebagai sebuah nama dari tabel, lalu dengan atribut ini sebagai isi tabelnya seperti ini. Dari sini setelah kita tentukan atribut, kita bisa menentukan primary key atau yang menjadi kode unik dari setiap masing-masing tabel ini. Dan ini dan pastikan kode atau primary key ini tidak dimiliki dan tidak akan pernah sama dengan primary key yang lain. Di sini kita bisa gunakan NIM sebagai primary key-nya. Kita gunakan warna merah saja untuk primary key.
Setelah menentukan primary key, selanjutnya kita menentukan relasi antar entitas ini, antara mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Bagaimana relasinya? Untuk menentukan relasi yang paling mudah yaitu sesuai dengan buku modul, yaitu dengan menggunakan matriks. Saya sudah buat tadi, nah, seperti di sini kita bisa lihat. Untuk relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah, biasanya mahasiswa itu meregistrasikan mata kuliah. Lalu dosen biasanya itu mengajar mata kuliah. Nah, untuk mata kuliah biasanya itu diregistrasikan oleh mahasiswa dan diajarkan oleh dosen. Jadi relasinya seperti itu. Nah, setelah kita sudah tahu relasinya, selanjutnya kita buat derajat relasinya. Mahasiswa tentunya tidak hanya satu, jadi ini banyak. Kita bisa berikan tanda many. Lalu untuk mata kuliah juga tidak hanya satu, ini juga banyak. Nah, derajat relasinya, satu mahasiswa bisa memilih banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa dipilih oleh banyak mahasiswa. Maka dari itu, derajat relasinya antara mahasiswa dan mata kuliah yaitu adalah many to many. Seperti ini. Lalu untuk derajat relasi antara mata kuliah dan dosen, di mana tadi disebutkan kalau misalkan setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen. Tetapi setiap dosen bisa mengajar minimal satu mata kuliah. Berarti ini satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Maka dari itu ini relasinya adalah one to many, dimana many-nya itu terletak di mata kuliah dan gini, hanya ada satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, tapi satu mata kuliah hanya boleh diajar oleh satu dosen. Kira-kira seperti ini derajat relasinya. Selanjutnya kita sudah mengetahui derajat relasinya, kita buat ERD-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi draw.io untuk membuat ERD-nya. Kira-kira nanti akan seperti ini. Ini relasinya. Oke, di sini ada satu entitas tambahan yang muncul. Ini muncul karena ketika relasi many to many dibuat sebuah ERD atau berelasi, maka nantinya akan menghasilkan sebuah entitas pendukung, di mana ini untuk menjembatani antara dua entitas ini. Dalam kasusnya ini yaitu mahasiswa dan mata kuliah, kita namakan entitasnya itu sebagai registrasi mata kuliah, atau dalam dunia perkuliahan yang sebenarnya itu biasanya itu kartu KRS itu, yang berisi NIM, kode, terus mata kuliah apa saja, tanggalnya, dan lain-lain. Jadi relasi many to many dengan mahasiswa atributnya NIM yang bergaris bawah berarti itu primary key-nya, atributnya nama mahasiswa, mata kuliah dengan kode dan nama mata kuliah. Lalu untuk dosen ini one to many. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini RD yang akan nampak nanti. Oke, sekian video ini saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kurangnya saya mohon untuk dikoreksi agar bisa saya revisi secepatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.